Kali ini saya akan membawa peran ibu dalam membangun kebiasaan hidup sehat dan literasi pendidikan di keluarga. Baik. Nah, ini tadi peran ibu sangat penting dalam membentuk kebiasaan keluarga. Kebiasaan apa di dalam keluarga? Jadi bangun tidur, mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama untuk berdoa. Doa pribadi, karena ketika kita sudah bangun kan anak-anak di kamarnya. Bangun tidur kita berseru sama Tuhan, terima kasih saya bisa menghirup udara pagi ini. Lalu kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang ibu di dalam rumah. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya, betul. Yang ditiru anak-anak adalah ibu, terutama ibu, karena selalu ibu yang dilihat di dalam rumah. Kadang bapak kalau ya ada kebiasaan yang tidak baik atau ibu bapaknya lagi dinas lah, sehingga dia ada anak yang jarang melihat bapaknya, lebih sering melihat ibunya. Jadi ibu adalah seorang pendidik dalam rumah. Begitu anak itu lahir, kalau dia laki-laki cinta pertamanya katanya ibunya. Kalau dia laki-laki, perempuan cinta pertamanya adalah ayahnya. Kadang-kadang saya cemburu, kok jadi bapakmu? Lah yang melahirkan kau. Ternyata nggak tahu ya, hukum alam ya. Kalau perempuan dekat ke bapak, laki-laki katanya dekat ke mama. Saya nggak tahu betul apa ya. Betul nggak ibu? Betul ya. Nah, tapi kalau bisa jangan kita bedakan jenis kelamin anak itu. Oh, mereka lahir dari rahim kita kok. Kenapa nggak mereka justru lebih besar cintanya sama kita? Jangan dipilah-pilah. Kalau saya bilang saya tidak mau diduakan. Saya ibumu ya, kau juga harus mengasihi saya. Jangan karena kau perempuan dekat ke bapakmu. Gitu. Kadang seperti itu. Karena mereka suka cerita-cerita. Kalau saya datang, diam. Kalian sedang membicarakan saya ya? Oh, tahu nggak kayak mana dulu kau lahir? Bapakmu nggak tahu. Sakitnya melahirkan itu saya tahu. Jadi kau tanya saya. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, ini juga peran ibu dalam kebersihan, kesehatan, dan pendidikan saling terkait untuk membangun generasi cemerlang. Kalau tadi dokter udah menyampaikan tentang kesehatan, ya. Terus tadi Pak Maropen juga bercerita tentang kebersihan. Jadi ini adalah satu rangkaian yang kuat dalam kehidupan keluarga kita. Jadi harus benar-benar kita perhatikan dua hal tadi. Nah, mengapa peran ibu sangat penting? Siapa yang tahu peran ibu yang sangat penting? Kenapa? Kenapa selain ibu yang melahirkan, apa peran ibu yang sangat penting dalam rumah? Ada yang tahu nggak? Saya mau dong. Saya mau dong, ada yang ngomong. Supaya enggak, soalnya biasanya kalau sudah selesai makan jadi sakti semua. Jadi mau menghilangnya semua ini hilang. Muncul itu, oh iya, jadi sakti semua. Saya nggak, jangan sakti semua. Apa? Siapa yang tahu mengapa peran ibu sangat penting? Ya. Ibu adalah segalanya. Ya, ibu adalah segalanya. Kau adalah segalanya bagi ibu. Ya. Ya. Jadi ibu adalah segalanya. Dan sebagai panutan, ketika kita berbuat baik, orang di belakang kita berbuat baik juga dong. Dia tiru. Kita kan selalu bilang gini, jangan main handphone ya sambil tidur. Ya kita juga sebagai ibu jangan main handphone sambil tidur. Kan karena dia membuat duplikasi kita. Saya berbuat contoh, saya makan di meja makan, ya kan? Nah, anak saya kan lihat, dia juga duplikasi saya dong. Dia makan di meja makan, dia tidak makan di kursi tamu, tidak makan di kasur gitu ya. Nah, jadi kalau kita sampaikan seperti itu, tentu anak-anak juga meniru kita. Karena kita adalah teladan bagi dia, panutan dia. Kalau kita salah, nanti dia jadi bingung. Mamaku aja salah ya, terus aku mau tiru siapa ya? Tiru bapakku nggak pernah kelihatan. Nah, seperti
itu. Jadi juga sebagai pendidik, kita seperti tadi saya ada gendong bayi, dia melihatin saya ada cerita, suaranya nggak keras, dia gini, kok bicara, suaranya keras, walaupun cuma senang gitu, dia diajak-ajak ya, karena hubungan ibu dengan anak itu sangat kuat. Nah, jadi diajak-ajak bicara, dia menjawab sambil senyum, tapi sambil dipelototin. Ibu-ibu bilang, aduh dia pelototin ibu, dia kaget, kok tiba-tiba mamaku pakai kacamata, katanya. Ya kan? Dari tidur tiba-tiba digendong sama saya, terbangun dan kaget, loh manusia dari mana ini pakai kacamata? Dari planet mana gitu dia kan? Dia cuma nggak bisa ngomong, cuma gitu. Jadi saya senang lihat dia tadi, ya. Jadi di sini sebagai pendidik awal, literasi dan nilai-nilai dasar dari rumah. Jadi kita setiap orang, kita juga kan pernah jadi anak kecil ya. Setiap orang ketika akan keluar rumah, dia melihat apa yang ada dalam rumahnya, dia akan melihat keluar, dia mempraktekkan keluar. Termasuk kalau dilihat dia ketika pamit, biasanya anak itu cium tangan orang tua. Nah, ketika dia ketemu sama keluarga lain di luar, dia akan memperlakukan seperti itu. Ya. Jadi sebagai pendidik awal, sebagai manajer kesehatan keluarga, betul, menjaga kebersihan dan kesehatan seluruh anggota keluarga. Kalau kita sehat ini tidak harus penampilan keren, ya. Sehat itu ketika kita mandi bersih, kuku kita juga bersih. Mohon maaf dok, tadi tidak ada yang cuci tangan, terus tidak ada yang cuci tangan pakai sabun karena alasan air di kamar mandi tidak ada. Itu bisa dimaklumi. Tadi ada yang bilang saya sudah pakai tisu basah, padahal sebenarnya pakai tisu basah juga nggak bersih ya dok ya. Itu karena tisu basah itu juga mengandung aroma-aroma yang mengganggu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kali ini dokter bilang saya ampuni kalian. Walaupun saya sudah ajarkan cara cuci tangan tidak dilakukan, saya ampuni. Nah, karena satu dan lain hal lah ya. Jadi kalau kita sehat, kita bersih, mandi, ganti baju, lah seperti tadi penyampaian, suami pun datang, loh istri saya kok harus kali saya betah di rumah. Selesai jam kerja langsung pulang, tidak mampir di pasar atau tidak mampir di kedai katanya. Istri di rumah baik kok melayani saya, ngapain saya harus keliling-keliling di luar gitu ya. Nah, jadi itulah peran penting, karena kita sebagai ibu harus menjadi contoh dalam segala hal dan bisa jadi guru buat anak-anak. Ketika anak-anak punya PR, saya tidak tahu apakah mama-mama di sini ketika anaknya mengadu, ada PR-ku. Sudah tadi gurumu kasih ajar apa? Saya tidak tahu. Ya, sudah nanti besok kau belajar lagi sama guru. Saya tidak tahu apakah demikian. Tapi harapannya kita punya waktu dengan keluarga. Kita punya waktu untuk anak-anak mengecek tadi belajar apa, masalahmu apa di sekolah, sehingga kita paham sebagai ibu. Karena orang yang terdekat dengan anak adalah seorang ibu. Setuju ya? Oke, iyalah setuju karena semua ini ibu kan, kecuali Pak Dokter ya. Nah, membangun kebiasaan hidup sehat di keluarga, membiasakan pola hidup bersih. Kembali tadi, tapi sudah dimaafkan sama dokter karena mencuci tangan sebelum makan dan setelah aktivitas keluar. Jangan waktu COVID sampai selang air di depan keran air dibikin kalau boleh 5. Terus sampai di luar, baru di luar udah disiapkan baju bapaknya, handuknya, supaya apa? Ganti baju baru ke rumah mandi. Langsung masuk kamar mandi ya. Supaya apa? Kotoran itu tidak nempel, tidak bawa virus gitu. Jadi waktu COVID kita sangat disiplin. Setelah COVID kita lupa bahwa hal itu pun perlu. Mencuci tangan sebelum makan. Jangan tadi kita pegang apa, lalu ada makanan, kita tidak cuci tangan. Di kuku itu nempel
sampai di rumah, sebelum ganti baju cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan pakai sabun supaya bersih. Karena itu juga artinya ada hasil yang kita bawa dari sini. Oh iya, hal mencuci tangan setelah beraktivitas di luar, mencuci tangan sebelum makan, dan tekniknya, dok izin, apakah harus semua teknik itu kita lakukan? Atau cukup sabun, cukup, nggak perlu begini-begini, nggak perlu digoyang-goyang? Harus ya. Nah, supaya kita lakukan itu, pasang musik aja sambil goyang. Sampai anaknya bilang, ini pulang dari seminar kok jadi orang gimana, jadi orang aneh katanya. Lah, ini cuci tangan supaya saya tidak tadi suruh saya cuci tangan stepnya sampai 6. Nah, tapi kalau kita bikin sambil goyang, nah jadi sukacita kan, kita memancarkan aura positif di rumah. Orang seisi rumah juga senang. Ih, mamaku hari ini senang loh, berarti sebentar aku bisa minta uang jajan dong. Nah, langsung ini nah, langsung dikasih. Ya, membersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Seperti tadi sudah disampaikan narasumber dokter dan Pak Umarope, membersihkan lingkungan rumah. Awali dari tempat tidur. Kalau bisa kita, ya mungkin saya mohon maaf nih, kalau bisa spray itu diganti seminggu sekali supaya bakteri yang kita bawa dari luar tidak selalu nempel dan betah di situ. Kenapa ada iklan-iklan pakai sedot lemak, sedot debu di tempat tidur itu? Nah, itu banyak apanya, binatang-binatang yang mengganggu kita. Ketika kena ke kulit kita gatal, berarti kita udah nggak sehat. Anak-anak tidur juga jadi nggak nyaman, ya. Jadi kalau bisa seminggu sekali kita harus mengganti spray, bersihkan tempat tidurnya, dikibas-kibas pakai sapu. Nah, mengajarkan anak-anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, betul sekali. Kalau memang harus terpaksa buang sampah, baik tadi kita buat yang disampaikan oleh Pak Umarope, itu sangat praktis sebenarnya. Saya pun sudah coba, tapi tidak teknik persis seperti itu. Saya hanya buat kayak kulit bawang, katanya menyuburkan tanaman. Kulit bawang saya kumpulin, cangkang telur saya kumpulin, lalu langsung saya tebar aja di pot bunga. Capek saya nunggu sampai berminggu-minggu kan, sampai 2 bulan baru bisa dipakai. Capek banget, langsung aja saya bikin. Bisa kok. Nanti lama-lama numpuk dia jadi kompos juga, ya. Nah, terus menjaga pola makan sehat, menyediakan makanan bergizi seimbang. Saya tidak tahu kalau masih ingat ada yang hadir di antara mama-mama ini bahwa tahun lalu kami ada seminar 4 sehat 5 sempurna ya. Isi piringku, ya? isi piringku. Isi piringku. Nah, di situ ini bisa jadi kelanjutan ya. Kelanjutan dari sesi yang sebelumnya di PKK. Bagaimana isi piringku itu? Apa aja menu yang ada di dalam yang memenuhi gizi keluarga, sehingga anak-anak pun jadi sehat. Jadi belajar pun dia bisa lebih fokus. Bapak-bapak juga di kantor berfokus karena sudah dibekali makanan bergizi dari rumah. Tidak jajan sembarang, karena jajan sembarang juga kan menimbulkan penyakit. Seperti sekarang ya dok ya, kasusnya banyak anak yang cuci darah masih muda-muda. Nah, kita nggak mau dong anak kita cuci darah, walaupun BPJS berlaku cuci darah gratis. Bukan berarti kita harus coba cuci darah gratisnya. Gratis kok. Bukan ya. Tapi bagaimana kita menjaga makanan buat keluarga. Kalau anak semua sudah sehat, apalagi yang kita pikirkan? Kita melenggang kangkung aja, mau kerja nyaman, mau beraktivitas nyaman. Nah, mengurangi makanan instan dan minuman bersoda. Saya nggak tahu apakah anak-anak kita masih kita kasih minum Coca-Cola, Sprite, Fanta, Ekota, terus minuman-minuman yang tidak baik, yang tidak ada gizinya buat kesehatan kita. Nah, kita udah tahu
itu sangat berbahaya karena ada pengawetnya. Bagaimana mungkin teh kotak bisa sampai bertahun-tahun di toko? Ya, mohon maaf kalau ada pedagang. Saya bukan mau mengurangi pendapatannya rezekinya, tapi seperti itulah. Ya, kalau bisa kita sudah sejak dini memahami hal itu. Terus membiasakan sarapan sebelum beraktivitas. Itu tadi, begitu bangun, peran ibu begitu bangun menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak yang akan pergi kerja dan ke sekolah. Itu wajib, tugasnya ibu-ibu. Tidak ada tidak ditolerir ketika seorang ibu tidak menyiapkan sarapan. Mau bapaknya sarapan yuk, kayak iklan. Apa? Kopinya? Nah, nanti di kantor aja. Loh, sarapannya ada di kantor aja. Terus ciumnya di kantor aja. Karena nggak sengaja di kantor aja. Waduh, karena semua tadi di kantor. Pas giliran mau cium istri di kantor aja. Berarti kita sudah nggak betul jadi seorang istri, ya kan? Kalau semua serba di kantor, berarti ada yang nyiapin di kantor, ya kan? Nah, jadi kalau itu ibu-ibu tolong diperhatikan sarapan seisi rumah, karena ketika kita nyiapkan sarapan itu juga buat kita sendiri ya. Oke, terus mendorong aktivitas fisik, bermain di luar rumah. Kita juga harus awasin anak-anak, jangan terlalu sibuk bermain di luar, kita nggak tahu dia bermain apa, nanti jadi salah. Seperti kita juga udah pernah menyelenggarakan dari PKK tahun lalu dari Polres ya, tentang bahayanya narkoba. Nah, jangan kita lupa peranan kita juga sebagai istri, untuk sebagai ibu, untuk melihat anak-anak kita, perkembangan anak kita di luar bagaimana, bermain dengan siapa, komunitasnya siapa. Saya ada dengar anak-anak ternyata sudah benar-benar bermain dengan iPhone. Saya dapat berita bahwa katanya ada anak-anak yang suka menghirup iPhone. Nah, perannya siapa? Perannya ibu. Ketika anak-anak kita hancur, itu tidak mereka bilang, itu bukan anakku. Bapaknya bilang, bukan anak bapak, anak mama itu. Tapi ketika dia sukses, jadi pejabat, jadi bupati, jadi tentara, polisi, anak siapa? Anakku dong, langsung kan bapaknya, ya kan? Padahal kita di rumah yang kerja keras, tapi yang dapat nama bapaknya. Begitu ya dok? Karena dokter sendiri laki-laki, jadi bapak. Oke, ya. Terus olahraga bersama keluarga, nggak harus pergi kemana olahraga. Olahraga dalam hal membersihkan lingkungan setempat juga sudah termasuk olahraga. Bersama keluarga harus menciptakan kebersamaan dalam berbagai hal, mengurangi waktu depan layar gadget, ya handphone. Anak-anak dikurangi main handphone. Itu pasti mamanya juga main handphone, makanya setiap hari anaknya juga main handphone. Mama juga kok. Kalau bisa, kita juga harus mengurangi itu supaya anak-anak kita benar-benar kita sebagai ibu jadi panutan buat dia, ya. Nah, ini tentang pendidikan, membangun literasi pendidikan di keluarga, membiasakan membaca sejak dini. Apakah kita sudah membiasakan membaca dalam rumah, jadi tidak main ketika mau tidur, habis makan malam duduk-duduk? Apakah kita mengajarkan anak-anak itu membaca? Nah, kalau belum, mari kita mulai, terlambat. Mengajak anak-anak ke perpustakaan atau membaca bersama, tidak perlu ke perpustakaan, dalam rumah aja ya, karena di sini juga nggak ada perpustakaannya. Dalam rumah aja kita sharing banyak hal, membantu anak dalam proses belajar. Tadi mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ketika anaknya mau pulang sekolah, kerjakan PR Muna. Jangan anaknya disuruh mengerjakan PR, mamanya pergi, tapi anaknya didampingi mengerjakan PR-nya, sehingga anak-anak kita itu memang benar-benar sudah paham
apa yang dia pelajari di sekolah, dan dia juga sampai di rumah bisa berdiskusi dengan orang tuanya. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Jadi ketika anak mengerjakan PR tidak tahu, jangan dimarah. Kau bodoh